Hai guys, welcome back to my channel. Berhubung hari ini aku banyak dapet DM orang-orang yang panik karena akun PayPal mereka di limit. Well, video ini aku dedikasiin buat kalian ya. Selain itu, video ini juga cocok buat kalian yang baru mau buka akun PayPal, gimana biar akun kalian jangan sampai kena limit sama PayPal ya. So stay tune terus di video ini, karena this video is going to be your lifesaver. Hal pertama yang harus diperhatikan adalah data diri kalian. Sama halnya seperti bank dan financial institution lainnya, PayPal itu selalu melakukan yang namanya KYC atau singkatan dari Know Your Customer. Nah, makanya data diri kalian tuh sangat penting. Kebanyakan dari orang yang buka akun PayPal, mereka ngerasa reluctant for some reason buat ngasih data diri yang sebenar-benarnya. Tapi, kalau kalian kayak gitu, maka ini akan membuat resiko atau 90% bisa dipastikan akun kalian akan kena limit. So, basically, saran aku adalah sebelum kalian buka akun PayPal, sediakan dulu paspor kalian, dan pada saat kalian input data diri, langsung input data yang sama persis dan konsisten dengan paspor kalian. Nah, di sini mungkin kalian bisa pakai government ID alias KTP, atau kalian juga bisa pakai yang namanya driving license. Tapi kenapa aku bilangnya paspor? I think it's the best practice karena KTP kita itu dalam bahasa Indonesia dan driving license kita juga dalam bahasa Indonesia. Sedangkan PayPal itu bukan company yang berasal dari Indonesia dan juga belum punya kantor cabang di Indonesia. Better to use paspor karena paspor itu udah ada translatean bahasa Inggrisnya secara langsung. Nah, kalau misalnya data diri kalian udah benar, udah pas sama paspor kalian, mostly akun kalian tuh akan lebih aman. Nah, yang kedua adalah the beneficiary pada saat kalian melakukan penarikan uang itu harus menggunakan nama orang yang sama dengan paspor. Nah, kalau misalnya kalian daftar pakai nama kalian, berarti kalian tarik uangnya ke rekening kalian. Jangan misalnya kalian daftar pakai nama dan paspor kalian, kalian tarik uangnya ke rekening adik kalian. Nah, itu nanti akan menjadi masalah. Biasa waktu kalian pertama kali buka akun, mungkin kalian nggak langsung diminta upload atau scan paspor kalian. Tapi, bukan berarti kalian tuh aman. Jadi setelah kalian buka akun PayPal, kalian harus rajin ngecek inbox kalian apakah ada email dari PayPal yang minta kalian untuk melakukan verifikasi lanjutan. Karena kalau PayPal kirim email ke kalian dan kalian ignore that email, yang berarti kalian nggak ngirimin apa-apa, nggak balas, nggak ngapa-ngapain, nah akun kalian bisa di-limit. Best practice-nya adalah kalian langsung secara aktif dan voluntarily login ke akun PayPal kalian immediately after you successfully created an account, kemudian kalian isi semua data diri kalian di formnya PayPal. Nah, nanti aku akan ajarin gimana caranya di poin berikutnya. Hal kedua yang harus kalian perhatikan adalah soal tracking number. Jadi recently ada satu student aku yang akun PayPal-nya kena limit. Padahal dia bingung, dia nggak ngelakuin kesalahan apa-apa, nggak ada customer yang komplain, nggak ada customer yang open case or dispute, gak ada masalah apa-apa di akun PayPal dia, tapi tiba-tiba kena limit. Nah, belakangan selidik demi selidik, ternyata dia itu nggak pernah upload yang namanya tracking number ke sistem PayPal. Nah, pada saat kita jualan di platform, contohnya Shopify, Etsy, dan sebagainya, kita tuh cenderung ngasih tracking number, input tracking number ke platform yang kita pakai untuk berjualan. Tanpa kita ketahui, ternyata platform seperti Shopify or Etsy, mereka tuh tidak langsung terkoneksi atau terintegrasi sama PayPal. Yes, terintegrasi dalam hal menerima pembayaran, tapi tidak terintegrasi dalam hal input tracking number. Jadi tracking number yang kalian input ke whatever platform it is, either it's Shopify, Etsy, atau Wix, atau sebagainya, itu tidak secara otomatis langsung masuk atau terintegrasi ke sistemnya PayPal. Jadi di sistemnya PayPal, kalian tuh dianggap belum fulfill atau belum ngirim barang atau orderan tersebut. Nah, jadi kejadian di students aku dia tuh di limit kayak berbulan-bulan setelah dia buka akun PayPal, melakukan transaksi, dan semuanya lancar, dan semuanya baik-baik aja. Kenapa hal ini bisa terjadi? Well, kalau kita pelajarin dan kita tahu background di balik financial institution, maka kita akan tahu penyebabnya kenapa. Basically, penyedia kartu kredit seperti Visa atau Mastercard itu menyediakan buyer protection program up to 1
180 days atau 180 hari jangka waktu buyer protections. Jadi, dengan kata lain, customer yang beli sama kamu itu masih berhak untuk mengajukan chargeback dan refund dalam kurun waktu 180 hari, which is I know this is very ridiculous as a seller, karena kayak the fact that customer sudah megang barang kalian, make barang kalian selama 180 hari or alias setengah tahun guys, dan mereka masih bisa melakukan dispute dan minta refund. Tapi ini adalah kenyataan yang harus kita hadapi dan kita harus pahami sebagai online seller. Nah, ini juga melakukan suatu risk yang sangat besar untuk institusi seperti PayPal. Karena PayPal ini tuh sifatnya adalah penengah antara kalian dan pembeli. Pembeli transfer ke PayPal dan PayPal transfer ke kalian. Makanya kalian jangan heran kalau misalnya deket-deket hampir masa 180 hari kalian buka akun PayPal kalian, PayPal akan mulai anxiety dan mulai melimit akun kalian karena dia takut kalau di hari ke-180 atau mendekati 180, selama buyer protection itu masih berlaku, dan tiba-tiba semua customer kalian open dispute at the same time, sementara uang yang customer transfer itu udah ditransfer ke rekening kalian atau udah kalian tarik, maka semua dispute customer yang menanggung adalah si PayPal. Tapi permasalahan ini tuh bisa sangat simple kalian cegah dengan menginput tracking number ke sistem PayPal, sehingga si PayPal ini tidak khawatir karena kalian udah punya bukti kalau kalian udah fulfill dan kirim paket tersebut. Nah, tracking ini juga jangan tracking asal-asalan yang kalian input. Aku suggest kalian untuk ngirim paket pakai DHL atau minimum Pos Indonesia. Tapi DHL itu lebih kuat bargaining power-nya karena DHL itu adalah international shipping yang udah diakui di seluruh dunia. Nah, kalau kalian bisa input DHL tracking, maka itu mostly si PayPal itu akan ngerasa kayak okay, this is a legit business, dan dia tuh lebih nggak cenderung untuk ngelimit akun PayPal kalian. Cara input tracking PayPal itu sebenarnya sangat simple. So, kalian basically tinggal pergi ke akun kalian, kemudian klik ke dalam transaksi yang kalian mau input tracking, kemudian di part ini itu basically ada suatu tombol untuk input tracking number. Buat kalian pengguna Shopify, ada satu life hacks yang aku bisa kasih ke kalian. Kalian bisa ke Shopify App Store, kemudian download aplikasi yang namanya Syntrack. Dan Syntrack ini basically 100% free unless kalian reach a certain limit, which is menurut aku limitnya cukup tinggi, baru kalian diwajibkan untuk membayar. Tapi kalau misalnya kalian baru-baru buka store dan mungkin orderannya masih belum mencapai limit tersebut, maka kalian bisa pakai Syntrack ini dengan 100% free guys. Jadi basically, as soon as kalian install aplikasi Syntrack ini ke toko Shopify kalian, maka every time kalian input tracking ke website ke platform Shopify, akan otomatis disinkronisasi sama si Syntrack ini ke sistemnya PayPal. Jadi kalian nggak perlu input manual tracking ke sistem PayPal lagi. Nah, hal penting lainnya yang biasanya menyebabkan customer untuk open a dispute adalah soal credit card statement name. Basically, nggak semua customer kalian itu belanja menggunakan saldo PayPal mereka. Meskipun kalian memang terima uang dari PayPal, tapi ada satu fitur yang namanya PayPal Express Checkout, di mana mungkin customer kalian itu bukan menggunakan pengguna PayPal, tapi mereka menggunakan fitur PayPal Express Checkout untuk checkout pakai kartu kredit mereka. Kalau customer menggunakan credit card, maka tagihan dari pembelanjaan mereka di toko kamu itu akan ditagihkan di bulan depannya bersama list transaksi pembelanjaan mereka yang lain. Kalau credit card statement name kalian tuh nggak jelas, nggak nulis soal nama toko kalian, nama brand kalian, maka si customer tuh akan bingung, ini tuh tagihan apa ya? Aku kok nggak ngerasa ada ngelakuin transaksi ini. Nah, makanya most of the time mereka akan telepon bank dan bilang kalau transaksi ini tuh nggak mereka lakukan. Nah, makanya penting banget buat kalian untuk
mengubah credit card statement name kalian sesuai nama bisnis, brand, atau produk kalian. Oke guys, sekarang aku akan ngajarin kalian gimana sih caranya untuk mengubah credit card statement names. Kalian basically harus login di laptop kalian, karena aku udah coba login di aplikasi HP dan aku kesulitan untuk nyari fitur ini. So basically login ke laptop kalian, kemudian login ke PayPal, dan di sudut kanan atas itu ada yang namanya nama akun PayPal kalian. Ini nama akun PayPal aku ya guys, jadi ini tergantung dari nama akun PayPal kalian, dan kalian klik di nama tersebut, kemudian di bagian bawah itu ada yang namanya account settings. Nah, account settings ini kalian klik, kemudian ada muncul business information. Di samping business information, kalian klik tombol update-nya. Nah, setelah kalian klik tombol update, akan keluar satu halaman seperti ini. Nah, ini berkaitan juga dengan poin pertama tadi ya guys. Tadi kan aku janji ngajarin kalian gimana caranya update information sebelum ditagih sama PayPal. Nah, basically di sebelah kiri ini ada your business information. Ini harus kalian isi dan data ini harus sesuai sama paspor kalian. Dan di sebelah kanan juga ada dimintain paspor ID. Jadi sebelum kalian diminta dan kalian kelewatan emailnya PayPal, mending kalian cepet-cepet input nomor paspor ID kalian dulu. Nah, selama ini aku sih nggak pernah ya dimintain scan paspor atau apapun sama PayPal. Karena dari awal aku udah langsung tanpa disuruh input paspor ID aku. Nah, di bawah sini, yang di panah merah ini, kalian lihat ada yang namanya credit card statement name, guys. Nah, itu adalah part yang harus kalian isi. Bisa isi nama brand kalian, nama produk kalian, atau nama bisnis, anything yang diasosiasikan oleh customer sebagai kalian. Jadi dia bisa ingat kalau memang transaksi itu benar dan memang mereka ada lakuin. Poin berikutnya adalah refund and return policy yang sejelas mungkin dan sekasat mata mungkin. Kebanyakan customer harus terpaksa menelpon bank mereka untuk melakukan chargeback karena mereka tuh nggak bisa menemukan return and refund policy. Mungkin kalau di Indonesia kita nggak terlalu jelas atau familiar dengan refund and return policy ini. Tapi untuk di negara maju, di mana perlindungan customer mereka cukup advance, customer itu udah dibiasakan sama hal tersebut. Jadi pastikan kalian punya refund and return policy yang jelas, hitam di atas putih, dan accessible di toko online kalian. Poin berikutnya adalah komunikasi. Pastikan kalian itu mereply message dari customer itu maksimal 1 kali 24 jam. Lebih dari itu, customer mungkin mulai merasa panik, mulai merasa khawatir sama uangnya mereka juga, dan mereka akan mulai nelpon bank mereka langsung. Jadi mungkin kalian bisa punya satu chatting platform di toko kalian, atau kalian bisa naruh email yang selalu bisa di reachable sama customer di tempat yang jelas. Biasanya sih ada form contact us di website gitu. Jadi jangan bales lebih dari 1 hari, karena itu adalah bikin customer jadi anxiety dan justru buru-buru nelpon bank. Poin terakhir adalah product description. Pastikan pada saat kalian menulis product description dan juga ngupload foto produk kalian, itu adalah foto produk yang real dan produk description yang emang jujur sesuai sama produknya. Kebanyakan customer mengajukan dispute or chargeback itu karena mereka ngerasa menerima barang yang nggak sesuai dengan apa yang mereka pikir mereka akan peroleh. Jadi contohnya misalnya kalian ngambil dari supplier A, tapi kalian nyolong foto dari supplier B. Mungkin barangnya mirip, tapi serupa tapi tak sama. Ada beberapa customer yang lebih teliti, pasti mereka bisa nyadar akan hal itu. Jadi, be very mindful. Menurutku kalau kita jualan, sejujur mungkin, setransparan mungkin sama customer, itu juga akan menguntungkan kita sebagai penjual. Karena kalau customer melakukan chargeback, itu bukan hanya kita rugi uang, mungkin somehow kita bisa win the chargeback, tapi kalau kita naruh product description secara nggak jujur, foto produk yang nggak jujur, maka jumlah chargeback itu akan banyak dan akhirnya uang kita ketahan,
PayPal kita di limit dan sebagainya. Makanya kejujuran itu nggak hanya menguntungkan customer, tapi juga menguntungkan kita sebagai seller. Karena perlindungan customer di negara maju itu sangat pro ke customer, jadi kita sebagai seller yang mau berjualan di negara maju, kita juga harus punya goodwill dan harus setransparan mungkin sama customer untuk protect ourselves as well. Oke, belum selesai. Tambahan satu lagi tips dari aku berdasarkan pengalaman pribadi aku. Kalau kalian mau tarik uang, jangan tarik uang dengan nominal yang aneh atau kacau. Contohnya misalnya kalian mau narik $5.000, tapi kalian kayak mau narik misalnya kalian punya saldo ada $5.621. Kalian jangan narik $5.621 karena itu tuh kayak angka yang gak bulat. Jadi kalau kalian mau narik, kalian kayak narik aja $5.000 atau kalian narik $5.600. Jangan sampai nominal-nominalnya tuh kayak ada titik koma atau sampai kayak 1 sennya tuh juga ada angkanya, itu tuh biasanya nanti akan dicurigai oleh si PayPal. Aku bisa ngomong kayak gini karena udah pernah kejadian di aku, dimana aku pengen ngepasin angkanya dengan dana yang tersedia, dan penarikanku bahkan ditahan sampai 7 hari guys. Itu kayak bener-bener hell banget sih, aku super khawatir. Dan dari situ tapi aku bisa belajar kalau kita mau narik mendingan angka yang cantik dan bulat aja. So guys, itu adalah tips dari aku. Semoga bisa bantu kalian, semoga bisa nyelamatin akun PayPal kalian yang di limit. So thank you very much for watching. Apapun pertanyaan kalian bisa drop komen di bawah ini karena aku always replying to all my YouTube comments. Bye bye, see you in the next video.